Iran meluncurkan 12 rudal balistik yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat. Di sejumlah negara Teluk, Iran menyebut berhasil menghancurkan fasilitas AS, termasuk hanggar jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer AS. Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti dekat kota Azraq di Yordania. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengklaim telah kembali melancarkan serangan. Aksi tersebut menyasar sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Bahrain menyusul meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Di tengah bara pertikaian yang terus membesar di kawasan Timur Tengah, situasi justru berbalik arah. Jika biasanya Iran yang digempur habis-habisan, kali ini mimpi buruk justru datang ke Amerika dan Israel. Serangan brutal Iran ke Bahrain, Kuwait, dan Yordania membuat Amerika dan Israel semakin goyah. Ketegangan politik tak hanya terjadi di perbatasan Israel, melainkan seluruh negara Teluk. Pepatah lama mengatakan bahwa api yang dinyalakan untuk membakar lawan kadang justru membakar rumah sendiri. Alih-alih menghancurkan Iran, ambisi perang yang dipaksakan justru membuat Amerika Israel hancur dari dalam. Bagi Israel dan Amerika, situasi ini menjadi tamparan keras di tengah klaim kemenangan yang selama ini didengungkan. Aliansi mulai mengalami keretakan. Klaim kemenangan juga membuat warga Israel menghadapi kekecewaan. Apakah ini klaim kemenangan yang dijanjikan selama ini? Perang yang panjang ternyata tidak menghasilkan rasa aman, melainkan perasaan penuh ketidakpastian. Di belahan bumi bagian lain, aksi protes dan desakan mulai bermunculan. Israel menghadapi kebencian negara-negara di seluruh dunia. Kritik semakin keras disuarakan terutama setelah konflik berkepanjangan. Akankah ini menjadi sinyal berakhirnya dominasi Amerika dan Israel di kawasan? Cetak Gol coba merangkum, Amerika Israel semakin terpojok, Trump pilih tinggalkan Netanyahu sebagai berikut. Sekutu AS Israel digempur Iran, Trump Netanyahu terpojok. Sekutu yang berdiri terlalu dekat dengan api peperangan, cepat atau lambat akan ikut terbakar. Mungkin inilah yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Bahrain, Kuwait, dan Yordania hari ini. Iran meluncurkan serangan mematikan ke beberapa pangkalan AS di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Serangan ini sendiri merupakan bagian dari balasan atas serangan Amerika yang terjadi sebelumnya ke wilayah Iran. Pada pertempuran sebelumnya, Iran mengalami kerusakan berat terutama pada pelabuhan dan pulau-pulau strategis. Di sisi yang lain, serangan balasan Iran ini berhasil menyasar armada kelima AS hingga rumah dan mobil di Bahrain. Sedangkan di Kuwait, serangan berhasil mencapai pangkalan udara Ali Al-Salem. Di Yordania sendiri, Iran menembakkan langsung rudal ke instalasi udara Amerika Serikat. Meskipun terdapat kabar bahwa rudal-rudal tersebut berhasil dicegat, namun nampaknya ada beberapa yang berhasil lolos.
Selama penyerangan, Teheran mengklaim bahwa mereka menyasar 2 titik strategis milik Amerika Serikat dalam operasi tersebut. Gempuran masif ini semakin membuat Amerika Serikat dan Israel rugi besar. Apalagi pembangunan fasilitas pangkalan militer membutuhkan dana yang cukup besar. Bukan hanya kerugian, serangan mematikan ini juga dianggap sebagai alarm kekalahan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Apalagi Israel tidak hanya menghadapi serangan dari Iran, melainkan juga Hizbullah yang menjadi milisi Iran di Timur Tengah. Tanda-tanda kekalahan ini semakin diperkuat melalui sebuah pernyataan yang datang dari Kolonel Purwawirawan Lawrence Wilkerson. Diketahui ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Menteri Luar Negeri AS. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube, Selasa malam 9 Juni 2026, ia memberikan pernyataan mengejutkan. Perdana Menteri Israel yang Anda kenal pernah berkata, tekanan militer maupun menghancurkan Lebanon Selatan tidak akan bisa menjatuhkan Hizbullah. Benar juga, dia mantan Perdana Menteri. Tapi sekarang Benjamin Netanyahu terjepit benar-benar di antara 2 tekanan besar. Lawrence mengatakan bahwa Donald Trump telah gagal kali ini. Ia tidak hanya gagal memenangkan peperangan, melainkan memberikan keamanan bagi Israel. Jadi apapun yang Israel lakukan, dia tetap kalah, ujar Lawrence. Kebuntuan yang disampaikan oleh Lawrence ini nampaknya tidaklah meleset. Pasalnya tepat pada tanggal 11 Juni 2026, Trump menyatakan bahwa perang dengan Iran telah berakhir. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mendengarnya, tetapi kami mengakhiri perang hari ini, ujar Donald Trump melalui CNN. Trump mengklaim bahwa mereka membatalkan serangan setelah tercapai kesepakatan yang akan ditandatangani. Kesepakatan tersebut dikabarkan akan ditandatangani di Eropa dan terdapat beberapa poin yang masuk dalam kesepakatan. We just made a great settlement of the war with Iran, and we'll be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. Isi kesepakatan tersebut adalah penghapusan material diperkaya, pembongkaran infrastruktur pengayaan, pembatasan produksi rudal, dan penghentian dukungan Iran untuk proksi. Melihat klaim dari Donald Trump ini, Iran justru memberikan keterangan yang berbeda. Sejauh ini, Iran belum mencapai kesimpulan akhir mengenai kesepakatan tersebut, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei. Jika melihat catatannya, Trump sendiri sudah 38 kali mengumumkan bahwa kesepakatan akan tercapai. Namun fakta justru berbicara sebaliknya. Pengumuman ini lebih terlihat sebagai bentuk rasa frustrasi. Apalagi Trump berulang kali mengklaim kecaman hingga kesepakatan. Misalnya saja seperti pada 11 Juni yang lalu, Trump sempat bersumpah akan melancarkan serangan habis-habisan. Namun berselang beberapa jam kemudian, Trump menarik pernyataannya tersebut. Presiden Donald Trump dianggap telah terjebak dalam permainannya sendiri. Maju mundurnya Amerika dalam diplomasi membuat kelemahan AS terlihat, dan Iran mendapatkan posisi tawar yang kuat. Lemahnya diplomasi dengan Iran juga diiringi dengan isu keretakan yang semakin jelas. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengakui bahwa memang terjadi keretakan taktis akibat keras kepalanya Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Netanyahu memimpin sebuah negara yang jelas telah menjadi mitra yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Namun bahkan ketika kami menjadi mitra dekat, kepentingan kami bisa selaras dan tidak selaras, ujar J.D. Vance. Ia juga menambahkan bahwa apa yang saya lihat dari Perdana Menteri adalah bahwa dia secara agresif memperjuangkan kepentingan negaranya. Terkadang itu berarti kami berada di halaman yang sama, terkadang berarti kami tidak. Menurut laporan, ketegangan antara keduanya semakin tajam ketika Netanyahu melancarkan operasi militer ke Lebanon beberapa waktu yang lalu. Dampaknya perundingan gencatan dan kesepakatan harus batal dan Amerika sekali lagi harus terlibat dalam peperangan. Bahkan dalam kesepakatan yang akan diusung ini muncul sebuah pandangan jika Israel lagi-lagi akan melakukan manuver politik. Di tengah keyakinan penuh Trump akan menyelesaikan negosiasi, faktor yang diduga besar akan menggagalkan perundingan tersebut
justru Israel sendiri. Menurut Arman Mahmudian, pengamat hubungan internasional dari University of South Florida, Trump mungkin bisa memberikan jaminan keamanan atas nama Amerika Serikat. Tetapi hampir tidak mungkin ia melakukan hal yang sama atas nama Israel. Trump bisa saja memberikan jaminan jika Amerika tidak akan melakukan serangan ke Iran. Tetapi hal yang sama hampir tidak mungkin dilakukan oleh Israel. Situasi yang semakin tak terkendali ini membuat Amerika seringkali memprioritaskan kepentingan domestiknya dibandingkan hubungan diplomatik. Kesepakatan antara Amerika dan Iran bisa saja terjadi, asalkan Israel mau menuruti keputusan AS. Sekarang muncul satu pertanyaan, apakah Israel benar-benar menginginkan perundingan itu terjadi? Warga Israel marah Netanyahu gagal klaim kemenangan. Ibarat kata pepatah, ketika Amerika sibuk memadamkan api, Israel justru meniup bara. Amerika memang gencar melakukan upaya mencapai gencatan senjata, namun Israel justru sebaliknya. Menurut Trump, Washington dan Teheran memang dikabarkan akan segera mencapai kesepakatan besar untuk mengakhiri perang. Trump pun sempat mengklaim mengenai nota kesepahaman, namun Israel justru menganggap bahwa mereka bukan bagian dari perjanjian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 11 Juni 2026 melalui akun X-nya menyampaikan bahwa Israel tidak terikat dalam perundingan tersebut. Jika melihat dari kacamata Israel, apabila Netanyahu mengakui bagian dari perundingan sama saja dengan menyatakan bahwa Israel telah kalah. Tujuan perang tersebut sebenarnya adalah dalam rangka menghilangkan kekuatan-kekuatan yang dapat mengancam Israel. Sayangnya perjanjian tersebut nampaknya tidaklah seperti itu. Apalagi Netanyahu sedang mengalami krisis popularitas. Kewenangan total yang selama ini ia janjikan membuat warga Israel kecewa. Mengutip dari Financial Times, menyoroti bagaimana terjadinya peningkatan kekecewaan di kalangan warga Israel. Peningkatan ini terjadi akibat gagalnya Netanyahu mewujudkan kemenangan total dalam berbagai konflik yang melibatkan Israel. Kegagalan ini padahal sudah dibarengi dengan operasi militer terus-menerus ke wilayah-wilayah Iran. Warga Israel memang mayoritas mendukung invasi yang dilakukan, namun keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan telah membuat mereka jauh lebih kecewa. Terlebih setelah sebelum-sebelumnya Netanyahu sangat mengagung-agungkan Amerika sebagai sekutu setia. Netanyahu menyampaikan bahwa ia memiliki hubungan yang dekat dengan Donald Trump. Bahkan dalam beberapa kesempatan Trump sering melibatkan Netanyahu dalam perbincangan militer. Financial Times juga mencatat biaya perang yang tidak sebanding dengan hasil di lapangan membuat masalah semakin runyam. Analis politik yang pernah menjadi staf Netanyahu, Afif Bushinki menyampaikan bahwa Netanyahu dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ia harus mengakomodasi keinginan Trump, namun di sisi yang lain memperluas operasi militer tanpa Trump sangatlah beresiko tinggi. Jika dianalisis, masalah Israel ini nampaknya tidak hanya datang dari dalam negeri dan dengan Iran serta sekutunya saja, melainkan dengan seluruh dunia. Rompi parasut mencegah kamu dari masuk angin saat berlibur, cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Dibenci seluruh dunia. Hal ini terlihat dari kabar baru-baru ini yang menyebutkan jika Israel telah dicap sebagai negara yang paling banyak diboikot oleh seluruh dunia. Hukuman internasional tidak hanya dibebankan pada negara, melainkan juga terhadap individu, pejabat, lembaga resmi, hingga warga sipil. Aksi sanksi bukan hanya diberikan oleh negara lain, melainkan juga diberikan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan. Pada konteks negara, beberapa negara barat yang baru saja menjatuhkan sanksi kepada Israel seperti Prancis, Kanada, Norwegia, Inggris, Selandia Baru hingga Australia. Selain negara, terdapat juga beberapa organisasi dan lembaga yang gencar melakukan boikot seperti gerakan BDS atau boikot, divestasi, dan sanksi. Selain itu ada juga Aliansi Hak Asasi Manusia Global yang berisi 67 organisasi internasional dan Komite Jaringan Hak Asasi Manusia. Nampaknya sanksi yang diberikan ini juga meningkat seiring kebencian kepada Israel.
Sebuah jajak pendapat Global Country Perceptions 2026 yang dirilis oleh lembaga riset Niradat menyebut bahwa Israel adalah negara nomor 1 paling dibenci di dunia. Penelitian ini melibatkan sekitar 46.667 responden dari berbagai negara. Diperkirakan ada 129 negara dan 3 organisasi internasional yang dilibatkan. Pandangan negatif ini tidak hanya terjadi pada Israel, melainkan juga sekutunya Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu ikut menciptakan citra buruknya. Penurunan citra Israel semakin parah setelah agresi yang dilakukan pada tahun 2023. Krisis kemanusiaan, konflik berkepanjangan hingga pelanggaran hak asasi manusia membuat citra Israel semakin memburuk. Sejak 2023, Israel telah membunuh lebih dari 74.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar fasilitas dalam negerinya. Padahal Israel sudah menggelontorkan biaya yang sangat besar untuk memperbaiki citra baiknya. Memang sudah menjadi sebuah rahasia umum jika Israel memiliki agen-agen di seluruh dunia untuk memperbaiki citra positifnya. Namun nampaknya hal tersebut tidaklah berpengaruh lagi. Setelah rentetan kejahatan kemanusiaan Israel, negara tersebut harus menerima karmanya. Tindakan kekerasan ini tidak hanya menyasar kaum muslimin, melainkan juga umat dari agama lain. Seperti ketika beredar video yang menampilkan aksi kekerasan terhadap seorang biarawati di Yerusalem pada April yang lalu. Tindakan kekerasan ini juga sebenarnya bukanlah yang pertama kali terjadi di Yerusalem. Sehingga sangat wajar jika Israel menjadi negara yang paling dibenci di dunia. Terutama jika penyerangan dilakukan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Baju oversize dengan model vintage bisa kamu dapatkan mulai dari 90 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika Israel semakin terpojok. Trump pilih tinggalkan Netanyahu. Di tengah konflik yang semakin memanas ini, akankah perdamaian dapat tercipta? Mengingat masing-masing negara memiliki egonya tersendiri. Terlebih yang harus dihadapi adalah Israel, negeri para Zionis. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.